Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya M. Arif Rahman Hakim dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir saya, yaitu proyek pemrograman berorientasi objek dengan nama proyek yaitu aplikasi pemesanan tiket bus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur proyek saya, mulai dari deskripsi dan seterusnya nantinya. Pertama, kita langsung aja masuk ke deskripsi aplikasinya. Nah, di sini ada deskripsi aplikasi. Aplikasi pemesanan tiket bus adalah aplikasi yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna yang ingin merencanakan dan memesan tiket bus secara online dengan antarmuka yang ramah pengguna. Aplikasi ini memberikan tampilan antarmuka yang simpel dan mudah dipahami, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi dan memesan tiket secara mudah dan cepat. Pada desain antarmuka aplikasi ini, saya memiliki rancangan yang mudah dipahami oleh pengguna karena tampilannya yang simpel dengan aplikasi langsung menampilkan dashboard utama pemesanan tiket, serta dilengkapi dua menu, yaitu menu mengisi data bus dan data pelanggan. Dari menu itu tersedia juga button untuk mencetak tiket, button input ulang, dan button keluar dari aplikasi. Aplikasi sederhana ini saya buat bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan tiket secara instan tanpa harus langsung memesan ke tempat busnya langsung. Dengan adanya app ini, maka akan mempermudah pengguna untuk memesan tiket secara cepat dan instan. Langsung ke slide berikutnya. Di sini merupakan menu yang saya buat pada project saya. Ada dua menu atau fitur yang saya buat, diantaranya menu atau fitur isi data bus, yang kedua ada fitur isi data pelanggan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fiturnya, yaitu untuk fitur yang pertama, yaitu fitur data bus. Fitur ini digunakan untuk mengisi form data bus nantinya, diantaranya memasukkan rute tujuan, jenis atau kelas bus yang tersedia kayak VVIP, ekonomi, eksekutif. Nantinya pelanggan bisa memilih tersebut, kemudian menampilkan harganya. Dari setiap jenis yang dia pilih, maka harganya akan menyesuaikannya sesuai rute atau tujuan dia. Jika tujuan dari pelanggan jauh, maka harganya juga akan menampilkan harga yang berbeda-beda dari setiap tujuan. Kemudian untuk fitur isi data pelanggan, di sini tuh ada form yang digunakan untuk mengisi data pelanggan. Di antaranya itu mengisi nomor kursi yang diinginkan oleh pelanggan, yang kedua mengisi nama pelanggan, yang ketiga yang mengisi jumlah tiket yang dia beli. Maka dari inputan yang dia masukkan, maka akan ditampilkan harga totalnya. Nah, setelah menampilkan harga total, pengguna juga bisa langsung melakukan pembayaran dengan mengisi uang berapa yang dia mau bayar sesuai total yang ditampilkan. Jika uang yang diinputkan itu lebih, maka program saya buat ini akan menampilkan uang kembaliannya. Dan setelah itu, setelah semuanya udah ke input sama pelanggan atau pengguna ini, nantinya dia bisa melakukan pencetakan tiket. Dia cukup mengklik button cetak, maka data tiketnya akan ditampilkan dan pengguna bisa melakukan cetak tiketnya. Kemudian kita masuk ke alur kerja dari project saya ini, pemesanan tiket bus. Di sini ada alur kerja proses pemesanan tiket bus. Di antaranya, pengguna nanti itu akan memulai memesan. Setelah dia mulai memesan, maka dia akan masuk ke dashboard utama dari project ini atau aplikasi ini. Setelah dia masuk ke dashboard, maka akan ditampilkan dua fitur yang saya bilang tadi. Di antaranya adalah fitur masuk ke data bus, yang kedua fitur masuk ke data penumpang. Untuk fitur yang pertama atau fitur data bus ini, pengguna akan menginputkan tujuannya atau rute, selanjutnya akan menginputkan jenis layanan, kemudian akan menginputkan lagi atau akan ditampilkan harga per rute yang dia pilih nantinya.
Kemudian di sini ada masukkan data penumpang atau fitur data penumpang ini. Di fitur ini saya membuatnya cukup simpel saja, yang dimana pengguna nantinya akan menginputkan nomor kursi dia yang dia mau, menginputkan nama atau identitas dia, dan menginputkan jumlah tiket yang dia mau beli. Jika dia menginputkan lebih dari 2 atau lebih dari 3, maka akan menampilkan harga totalnya sesuai dari harga tiketnya nanti, dan itu akan dijumlahkan pada halaman total ini nantinya, pada form total ini nantinya. Setelah itu pelanggan bisa melakukan inputan uang. Misalkan dia mau bayar, dia bisa langsung memasukkan nominal uangnya. Jika uangnya lebih, nanti sistem yang saya buat ini akan menampilkan uang kembalian atau uang lebih dari pengguna nantinya. Dan setelah itu pengguna nantinya bisa langsung menyetak tiket tersebut. Dan mungkin itu alur singkatnya. Kemudian kita lanjut ke kelas diagramnya. Untuk kelas diagramnya ini saya buat simple aja, dimana di sini saya membuat kelas main atau kelas utamanya, yaitu ada main dari program ini, dimana pada main ini saya gunakan untuk memanggil kelas aplikasi tiket bus ini dengan nama kelas, objek, dan konstruktornya nanti. Kemudian kita juga akan mendeklarasikan nantinya itu dari main ini kayak panel dari GUI-nya itu. Project ini saya buat menggunakan GUI, di mana GUI-nya itu menggunakan panel-panel yang tersedia pada form IntelliJ ID. Setelah masuk ke main ini, saya membuat kelas app tiket bus namanya. Nah, di kelas app tiket bus ini terdiri dari atribut atau variabel, diantaranya ada pilihan, VVIP, ekonomi, eksekutif, nomor kursi, dan masih banyak di bawahnya lagi. Bisa kita lihat bersama. Nah, dari variabel yang saya buat ini, itu tuh dibuat dari nama panel yang saya buat di GUI. Setiap panel yang kita buat di GUI tadi, maka akan ditampilkan di kelas app tiket bus ini nantinya. Dan kita bisa menamakannya sesuai yang kita mau nantinya. Kemudian untuk di kelas app tiket bus ini, saya membuat juga metode app tiket bus yang menampung setiap caranya dari atribut yang saya buat di atas ini. Maka kita akan menyelesaikannya atau membuatnya di metode app tiket bus ini nantinya. Kemudian di sini tuh ada proses pembayaran dan cetak tiket. Ini merupakan metode juga, merupakan metode proses pembayaran dan metode proses cetak tiket bus. Kemudian di sini ada kelas lagi atau metode tiket, di mana pada metode tiket ini terdiri dari atribut jenis, harga, nomor kursi dengan tipe data string dan integer yang saya buat. Di sini tuh saya buat atau digunakan untuk menghitung total dari pemesanan tiket nantinya. Jika pelanggan menginputkan lebih dari atau menginputkan masukkan pilihan atau tiket yang dia mau tuh, dia bisa langsung masukkan inputan tersebut, maka akan ditotalkan dari harga per busnya atau dari harga jenis yang dia pilih nanti. Maka dari kelas ini akan ditotalkan atau metode ini akan mentotalkannya nanti. Kemudian di sini tuh ada kelas pembayaran, di mana pada kelas pembayaran ini di sini tuh ada atribut yang mana total pembayaran, uang bayar, dan uang kembali dengan tipe data integer. Di sini merupakan proses pembayaran, di mana pada metode ini akan melakukan berbagai macam proses yang saya deklarasikan, yaitu dari proses pembayaran nantinya. Kemudian kita masuk ke rancangan antarmuka yang saya buat. Di sini saya buat sangat simpel untuk rancangan antarmuka karena saya menggunakan GUI. Jadi kita buat lebih mudah aja supaya bisa dipahami oleh pengguna nantinya. Di antaranya di sini saya mendesain fiturnya atau menu yang saya buat tadi. Di antaranya ada menu data bus dan menu data penumpang. Terus saya buat juga cetak keluar dan input kembali menggunakan button yang ada di GUI tadi.
Kemudian di sini saya juga menambahkan teks areanya untuk menampilkan informasi tiket yang pengguna pesan nantinya. Dan di samping itu merupakan rancangan yang belum jadi atau proses rancangan dalam GUI menggunakan panel-panel yang tersedia, yaitu diantaranya itu checkbox, label, text area, text panel, dan button. Nah, itu tuh bisa kita gunakan di GUI pada IntelliJ IDE dan bisa kita coba bareng-bareng nanti tuh. Kemudian di sini tuh ada screenshot proses coding. Ini merupakan tampilan screenshot yang saya ambil dari proses coding saya pada IntelliJ IDE ya. Di sini saya mendeklarasikan yang pertama itu mainnya, yaitu ada public static void, di mana pada public ini kita buat atau kita deklarasikan nama kelas, objek, dan konstruktor dari kelas AppTicketBus ini. Pada kelas atau main ini kita buat atau digunakan untuk memanggil nama panel dari panel utama GUI yang kita buat itu. Di antaranya pada main ini ada frame-frame yang tersedia kita deklarasikan untuk menampilkan panel tersebut. Di antaranya kita buat untuk menampilkan panel utamanya, kemudian untuk keluar dari panelnya, kemudian kita buat juga untuk menampilkan atau mendesain ukuran dari form yang kita buat itu. Kemudian kita buat frame benar. Nama frame yang kita buat itu AppTicketBus, dan nama panel ini harus kita sesuaikan dengan panel GUI yang kita buat di tampilan GUI form nantinya, atau GUI form yang kita buat sebelumnya itu. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke kelas AppTicketBus, di mana pada kelas ini terdiri dari pack-packnya, di antaranya itu ada pack Java Swing, ada pack Java AWT Event, ada pack Java AWT Event Action Event, ada Java AWT Event Action Listener, dan yang terakhir ada Java AWT Event Key Event. Pack-pack ini digunakan untuk menampilkan keseluruhan dari GUI nantinya yang kita buat. Kemudian kita langsung masuk aja ke kelas AppTicketBus. Di sini kita bisa lihat bersama ada banyak privat atau panel-panel yang kita buat dari GUI. Setiap GUI yang kita tambahkan pada GForm GUI, maka dia akan menampilkan pada kelas AppTicketBus ini sesuai namanya. Dan nama-nama GUI itu, nama-nama panel itu bisa kita ubah sesuai keinginan kita nantinya. Tapi nama panelnya kita nggak usah ubah aja supaya lebih mudah dipahami nantinya pada saat coding. Bisa kita lihat bersama ya, di sini ada berbagai macam nama atribut yang kita buat untuk memudahkan kita dalam membuat GUI-nya. Kemudian lanjut ke programnya. Sini ada masih banyak kita deklarasiin privat untuk mendeklarasikan button-buttonnya nanti. Nah, di sini kita langsung masuk ke proses coding dari setiap yang kita deklarasikan ini. Di sini kita buat public AppTicketBus atau metode ticketbus ini, di mana pada public AppTicketBus ini kita desain untuk membuat button-buttonnya berfungsi dengan baik. Ketika kita mengklik button VIP, maka dia akan menampilkan centang dengan benar pada panelnya nanti atau GUI pada outputnya nanti. Kemudian di sini tuh ada input kembali button. Setiap kita sudah menyelesaikan program, maka kita bisa kembali dari program itu dengan klik keluar dari program, maka kita mendeklarasikannya. Jika diklik, maka dia akan keluar dari program tersebut. Kemudian di sini tuh ada lanjutannya lagi. Kita buat banyak di sini, ada cetak button, keluar button, pilih, dan masih banyak lagi dengan pendeklarasian yang berbeda-beda dari setiap yang kita deklarasikan. Kemudian di sini tuh ada lagi namanya VIP. Kita buat override. Tujuan dari override itu agar tugas-tugasnya itu dari action listener yang sama, tapi dia memiliki tugas yang berbeda-beda. Makanya daripada kita ngoding capek-capek, kita mending override aja. Kita hanya mengganti tugas-tugas dari setiap add action listener-nya ini nantinya. Makanya bisa kita lihat di sini ada beberapa override yang kita gunakan. Kemudian di sini kita masuk ke private void update harga.
di sini tuh kita mendeklarasikan untuk menampilkan harga. Misalkan nantinya pengguna bisa memilih VVIP, maka dari harga-harga ini akan menampilkan sesuai yang dia pilih nantinya. Bisa kita lihat bersama juga nih pada program ini. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, itu update total. Nah, dari yang dia pilih nanti, dari harga yang dia pilih nanti atau harga yang ditampilkan nanti, maka akan ditampilkan total sesuai dengan harga yang ditampilkan sebelumnya. Dan jika dia memilih tiketnya lebih dari satu, maka total tersebut akan berubah juga sesuai dengan harganya nanti. Dan di sini kita mendeklarasikan menggunakan if. Di sini if else kita buat dengan mudah aja. Jika dia milih VIP, maka kita selected dia, maka kita akan pilih dia, dan kita akan menampilkan harga dari setiap jenis yang dia pilih nanti. Kemudian di sini tuh ada update uang kembali, di mana pada private vote ini kita gunakan untuk mengembalikan uang dari inputan pelanggan. Jika uangnya nanti yang diinputkan lebih, maka kita akan mengembalikannya dengan menampilkan pada layar GUI-nya nanti uang yang lebih itu tersebut. Kemudian di sini tuh ada private void cetak tiket. Dari inputan yang dia inputkan semua nanti, atau pengguna menginputkan semua data-data yang diinginkan, maka dia bisa langsung cetak. Nah, dari cetakan itu maka akan ditampilkan kayak seperti nomor kursinya, nama penumpang, jumlah pembelian, total harga, uang bayar, dan uang kembali dari pengguna nantinya. Dan pengguna nanti tuh bisa langsung mencetak tiket tersebut, dan maka dia bisa melihat dari semua data-data yang dia inputkan tadi. Dan mungkin itu aja untuk ke programnya. Sampai sini kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan tampilan akhir dari program, tampilan luaran program setelah kita run, dimana pada desain GUI-nya ini saya buat simpel aja. Pada form sebelah kiri saya ini, itu merupakan databus, dimana pada databus ini terdiri dari jurusan, jenis, dan harga. Dari jurusan ini, pengguna nantinya bisa memilih rute yang dia mau atau tujuan yang dia mau. Seperti kayak contoh di sini tuh, saya memilih Nusa Tenggara Barat sebagai rute atau tujuan saya. Kemudian di sini tuh ada jenis, pengguna nanti tuh bisa menginputkan jenis dari VVIP, ekonomi, dan eksekutif. Dan sebagai contoh di sini saya memilih VIP. Nah, dari yang dia pilih ini, maka akan menampilkan harga yang berbeda-beda. Jika dia memilih ekonomi, maka harganya juga ini akan berubah juga sesuai dengan jenis yang dia inputkan ini. Kemudian kita masuk ke data penumpang. Pada data penumpang ini terdiri dari nomor kursi, nama penumpang, jumlah beli, total harga, uang bayar, dan uang kembali. Pada nomor kursi ini, pengguna akan menginputkan nomor kursi yang dia ingin duduki nantinya. Kemudian nama penumpang atau data diri dia, nama lengkap dia bisa menginputkan di sini. Kemudian di sini tuh pengguna juga bisa memasukkan jumlah tiket yang dia beli. Sebagai contoh di sini saya memasukkan tiket satu aja yang saya beli, maka akan ditampilkan total harga yaitu 700.000 sesuai dengan harga pada databus sebelumnya. Kemudian di sini tuh pengguna bisa menginputkan uang bayarnya. Dari harga 700 ini, misalkan pengguna menginputkan uang bayarnya itu 800. Dari uang yang dia inputkan ini, maka program saya buat ini akan menampilkan uang kembalinya. Maka uang lebih dari penumpang tersebut yaitu Rp100.000, bisa kita lihat bersama. Setelah penumpang atau pengguna menginputkan semua data ini, dia bisa langsung mengklik button cetak ini untuk mendapatkan tiketing bus dia. Maka akan ditampilkan seperti nomor kursi dia, nama penumpang, jumlah pembelian, total harga, total bayar, dan uang kembali. Di sini juga jika penumpang atau pengguna melakukan inputan yang salah, dia bisa menginputkan kembali dengan mengklik button input kembali. Jika dia sudah selesai dengan pemesanan tiket bus, dia bisa keluar dari program dengan mengklik button keluar ini. Kemudian kita masuk ke ini halaman GitHub. Ini merupakan sebagai syarat aja saya
implementasikan setelah saya menguploadkan project saya di GitHub. Bisa kita lihat bersama di sini saya menguploadkan app ticket boost formnya atau form GUI-nya, app ticket boost, main, sama readme-nya, yaitu penjelasan singkat dengan project ini. Selanjutnya kita slide uji program. Nah, di sini bisa kita lihat bersama uji program gagal saya. Di mana pada uji program gagal saya ini saya salah memanggil nama panelnya. Ini bukan salah memanggil nama panel, sebenarnya itu saya belum mendeklarasikan nama panelnya, sehingga di sini itu terjadi error, sehingga panel yang saya buat itu tidak menampilkan. Nah, untuk uji program berhasil, ini merupakan uji program berhasil setelah saya memanggil nama panelnya itu dan saya membuatnya, maka akan ditampilkan nama panelnya dan program bisa berjalan dengan benar. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan dari project saya ini, pemesanan tiket bus sederhana yang saya buat ini. Ini merupakan project akhir dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Mungkin jika ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf dalam penyampaian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.